Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 22 Gresik. Di sini kami mengambil tema untuk KKN pada semester ini yaitu kemanusiaan dengan judul peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 untuk menghadapi era new normal di Desa Tulung. Bisa lanjut ke analisis situasi. Mohon maaf, bisa kembali ke lembar pengesahan ya, terlebih dahulu. Nah, jadi judul kegiatan kita di sini yaitu peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 untuk menghadapi era new normal di Desa Tulung. Untuk bidang kegiatan sendiri yaitu kemanusiaan. Nah, untuk ketua pelaksana sendiri yaitu Mas Alan yang sekarang lagi berhalangan sinyalnya. Lalu personel di KKN ini ada 15 orang. Untuk lokasi KKN-nya yaitu di Desa Tulung, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Nah, target kita pribadi yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 untuk menghadapi era new normal. Untuk pelaksanaannya yaitu 23 Februari sampai 22 Juni 2021. Bisa lanjut ke analisis situasi. Ke bawah sedikit. Nah, fokus utama KKN dalam kelompok ini yaitu kegiatan yang lebih mengarah pada program kemanusiaan. Program yang dilakukan pada masyarakat condong ke edukasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 untuk menghadapi masa new normal sekarang ini. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat bisa dengan mudah mengetahui informasi terkait dalam menghadapi era new normal, di mana kami sebagai mahasiswa yakni tergolong dalam generasi milenial harus bisa memanfaatkan media informasi seperti tutorial pembuatan disinfektan, sosialisasi pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19, pelatihan pembuatan pupuk kompos, dan melakukan senam bersama guna meningkatkan kesehatan masyarakat di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, lokasi KKN bertempat di Desa Tulung, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Masyarakat Desa Tulung memiliki potensi desa di sektor pertanian, sehingga program yang dibuat relevan dengan keadaan nyata di desa yang ditempati. Dengan adanya program pelatihan pembuatan pupuk kompos, akan menunjang kebutuhan pertanian masyarakatnya. Untuk menunjang kegiatan ini, pelaksanaan penyemprotan disinfektan di rumah warga dan pembagian masker juga diharap dapat menambah antusias bagi masyarakat Desa Tulung untuk lebih menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa menekan angka persebaran COVID-19 khususnya di daerah Gresik dan sekitarnya. Next, di perumusan masalah. Nah, di sini kita mengambil 4 masalah ya. Yang pertama itu dengan adanya sosialisasi mengenai pertanian, apakah akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat di Desa Tulung, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik dalam sektor pertanian. Kedua, apakah dengan adanya program masif dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 kepada warga sekitar akan meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Tulung sebagai tindakan preventif terhadap pandemi COVID-19. Yang ketiga, apakah dengan adanya pelatihan aksara akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat Desa Tulung. Dan yang keempat, bagaimana proses pelaksanaan program-program kemanusiaan yang telah dicanangkan oleh mahasiswa KKN kelompok kami ini di Desa Tulung. Nah, tujuannya adalah yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada warga masyarakat
Desa Tulung mengenai baik, tujuannya yaitu yang pertama, memberikan edukasi kepada warga masyarakat Desa Tulung mengenai perihal yang berhubungan dengan pertanian. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Tulung supaya dapat membiasakan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan sebagai tindakan preventif terhadap pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan edukasi dalam program pelatihan aksara kepada masyarakat Desa Tulung untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan warga sekitar. Dan yang keempat, melaksanakan program-program kemanusiaan di Desa Tulung, Kecamatan Kedamian, Kabupaten Gresik. Next. Nah, untuk luaran yang diharapkan dari KKN semester ini yaitu usulan program KKN dengan tema kemanusiaan. Yaitu masyarakat sadar akan pentingnya menurunkan angka positif COVID di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Gresik, yakni dengan beberapa cara yang salah satunya adalah tindakan preventif sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19, serta wawasan masyarakat Desa Tulung mengenai khususnya informasi dalam sektor pertanian. Selain itu, luaran yang diharapkan dari usulan program KKN dengan tema kemanusiaan ini adalah meningkatkan wawasan dan kemampuan mengenai aksara. Bisa di next ke susulan acara. Baik, di sini adalah yang pertama, pembukaan yang akan kita laksanakan di awal Maret, minggu pertama ya. Dan yang kedua ada sosialisasi COVID-19 dan PHBS yang akan kita laksanakan di Maret minggu ketiga. Setelah itu, penyemprotan disinfektan yang akan kita laksanakan di bulan April sampai Mei, tepatnya ini di bulan Ramadan ya, yang akan kita laksanakan di masjid dan musola. Lalu yang keempat, yaitu membantu pengajaran di sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Quran. Ini kegiatannya kita ambil 3 hari dalam seminggu. Lalu selanjutnya ada lomba menggambar dan lomba menggambar ya, yang akan dilaksanakan insya Allah di bulan Ramadan. Setelah itu ada senam bersama yang akan kita laksanakan di bulan Maret minggu ketiga dan bulan April minggu pertama. Setelah itu ada pelatihan terkait pertanian. Di sini tentang pembuatan pupuk atau pemberantasan hama. Akan kita laksanakan di Maret minggu terakhir. Setelah itu ada donor darah yang insya Allah akan bekerja sama dengan PMI yang akan kita laksanakan di bulan Maret minggu keempat. Setelah itu ada pelatihan aksara yang akan kita laksanakan secara privat pada warga. Setelah itu ada pelatihan pemuda. Ini target kita adalah Karang Taruna serta remaja masjid di sana yang akan kita laksanakan insya Allah di bulan Ramadan. Setelah itu bersih desa. Ini kita bekerjasama dengan warga desa dan pemerintah desa. Setelah itu bagi masker. Setelah itu penutupan dan bansos. Mungkin itu dari kelompok kami, Bapak. Suara saya masuk ya? Masuk, Bapak. Oh, saya pikir kabel headset saya bermasalah. Baiklah, terima kasih atas paparan dari kelompok Tulung ini ya, kelompok Desa Tulung. Mohon izin, saya sekarang menampilkan yang sudah disampaikan oleh kelompok ini tadi.
Ngapunten, kelompok ini kalau ditekankan begitu tematiknya tematik apa ya? Kemanusiaan, Bapak. Proyek kemanusiaan, kalau boleh usul ya, proyek kemanusiaan. Interest berarti. Nggih, Bapak. Ini ke arah kira-kira dari materi yang saya atau yang dipaparkan di Pentat 1 dulu berkaitan proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan itu biasanya kan ke arah mitigasi bencana ya, termasuk rencana bencana sosial. Apakah ke arah sana ini oleh kelompok Desa Tulung? Mungkin ini lebih ke sosialisasi terhadap COVID, Pak. Oh, ke arah sananya ya. Iya. Oke. Tidak dimintai, sudah survei ke lokasi, tidak dimintai ini. Dimintai apa? Misalkan membantu program desa tidak? Sudah ke lokasi dan mungkin ada beberapa yang perlu dibantu dari pihak pemerintah desa terkait administrasi desa sih, Pak. Jadi kami diusahakan untuk membantu supaya di desa tersebut lebih dipermudah lagi dalam administrasinya, dalam ya membantu administrasi desanya. Oh gitu. Oke, masuk nanti berarti bagian dari kegiatan tambahan ya, selain tema utama. Oke, sudah muncul tampilan file saya? Belum, Bapak. Belum. Oke, sudah ya. Nah, yang pertama sama dengan kelompok sebelumnya tadi. Ini tematiknya apa gitu ya, kita tambahkan ya. Misalkan di sini tematik titik 2 apa gitu ya. Oke. Pada rata tengah ini. Oh, karena ada logo. Jadi tematiknya apa dimunculkan biar nanti penilaian sekaligus orientasi yang diunggulkan atau ditonjolkan di kelompok ini. Misalkan tadi yang diangkat adalah kemanusiaan. Proyek kemanusiaan disampaikan proyek kemanusiaan. Kemanusiaannya di mana berarti masalah penekanan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bencana COVID berarti ya, atau wabah COVID yang masih belum berakhir. Dan nanti salah satunya bisa vaksinasi, sosialisasi vaksinasi, vaksin aman dan seterusnya misalkan salah satunya. Oke. Kemudian dari judul proposal ini sepertinya judul artikel atau judul apa PKN, judul karya ilmiah. Mungkin ini diubah saja. Jadi peran mahasiswa ini dihilangkan ya. Akan mulai dari edukasi misalkan. Mulai kata edukasi. Edukasi masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi COVID untuk menghadapi era new normal di Desa Tulung
Karena desa Tulung itu terlalu kecil skupnya, ditambahkan saja sampai kabupaten. Kecamatan apa? Kecamatan apa Tulung itu? Perdamaian. Perdamaian ya. Dua Iya. kelompok ini kedamaian dua-duanya ya. Iya, Pak. Ini ya tulisannya. Iya, Kedamaian Pak. Gitu, Pak. Kabupaten Gresik. Oke. Susun biar tidak berantakan, dirapatkan saja ini tabel ini. Oke, nanti ditata dan tidak berantakan. Sekali lagi, karena tidak lagi di bawah LPPM, maka ini diubah, bukan LPPM, tetapi bergeser ke satuan ya tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Satuan sini. Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM singkatannya. Universitas Negeri Surabaya 2021. Rapat banget ini ya. Nanti satu-satunya ini yang bisa dirapatkan lagi biar tidak terlalu rapat banget di sini. Oh, tabelnya memang terlalu rapat sebelumnya. Oke, kemudian pop sekali lagi bukan di bawah LPPM, dihapus saja. Dan proposal biasanya tidak jarang yang proposal jarang ada popnya. Karena sebenarnya program KKN ini kan mirip kalau untuk dosen itu program pengabdian masyarakat yang khusus untuk dosen. Sama, menyusun proposal semacam ini. Silakan ditata. Sama berarti ya. Jadi kata-kata peran ini mungkin langsung edukasi itu aja. Mohon maaf, di kelompok ini ada yang terlalu jauh dari lokasi. Termasuk mungkin Malang tadi kan sepertinya terpencar kemana-mana. Ya. Untuk yang terlalu jauh nanti intensitas, misalkan mau berkunjung ke lokasi, ingat protokol, kemudian jumlah kehadirannya di lokasi yang rumahnya terlalu jauh, mungkin tidak sebanyak yang jumlah kehadiran untuk mahasiswa yang lokasinya lebih dekat. Misal ada yang untuk yang terlalu jauh luar kota, misalkan keberatan di biaya, tidak usah datang, secara online saja sumbangsinya. Untuk yang di dalam kabupaten atau kota, ya, intensitas kehadirannya yang jumlahnya tidak sebanyak yang lebih dekat ke lokasi. Jadi fleksibel, tidak usah iri ya. Karena kalau nuntut harus sama persis kontribusi kehadiran, bukan kontribusi ya, tapi kehadirannya nanti tidak jadi KKN online, tapi KKN tidak jadi KKN daring, tapi artinya KKN normal seperti biasanya itu. Ini judulnya juga ditambah ya Mas tadi ya, kecamatan, desa dan kecamatan dan kabupaten. Oke, jumlah personel 15 betul. Kalau jumlah anggota berarti 14 ya. Kalau personel berarti 15 total. Ngapunten, ini sepertinya dari daftar isinya tidak sama ya dengan sistematika ya. Halo, mohon nanti disesuaikan ya dengan sistematika ya.
terlepas dari setuju dan setuju, saya pribadi ya mengikuti sistematika yang disampaikan. Misalkan saya punya usulan saya tambah ini, itu kan pribadi ya, tapi saya tidak menyarankan kita taat pada tidak ruwet-ruwet gitu ya, kita taat pada sistematika yang sudah diberikan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang sudah saya kirimi tadi di grup juga ada yang sudah saya berikan urutan sistematikanya. Oke, berarti di sini nanti A itu adalah pendahuluan ya. Pendahuluan, kami sudah ada di cover, ini dihilangkan saja, tidak apa-apa. Cover depan kan sudah ada ya. Dan yang pertama berarti nanti langsung pendahuluan, bukan analisis situasi. Jadi pendahuluan yang di dalamnya, di pendahuluan itu ada analisis situasi tentang desa tersebut. Terwarnai biru ini secara redaksi biasanya salah. Ini kurang ya, ngapunten. Ini kalau bisa ditambahkan ya, analisis situasinya ya. Ditambahkan tentang kondisi desa. Ini kurang detail. Yang berkaitan dengan tema utama kemanusiaan. Sistematika yang kedua tadi apa? Yang B? Sepertinya bukan rumusan masalah ya. Masalah yang dihadapi, Pak. Iya, masalah yang dihadapi. Betul. Masalah yang dihadapi. Jadi disesuaikan nanti. Yang C dan seterusnya ya. Nanti mohon disesuaikan. Saya tidak satu persatu. C ini bukan tujuan. Bukan proposal ya. Tujuan kegiatan KKN ini. Luaran yang diharapkan kalau ini jadi proposal ya, jadi proposal PKM ya. Luaran yang diharapkan disesuaikan urutannya. Yang C itu rencana pelaksanaan kegiatan. Yang C tadi rencana pemecahan masalah ini. Kemudian yang D di sini ada logbook di sini nanti. Ada tabel-tabel seperti kelompok sebelumnya tadi. Kelompok Kabupaten Malang tadi ya, bagus tadi. Jadi bisa meniru model semacam itu. Ini belum detail ya, bisa detailkan dalam bentuk tabel. Oke. Sistematikanya tolong disesuaikan. Jadi, mungkin metode kegiatan ini rencana ya. Metode kegiatan ini di bagian rencana pemecahan masalah atau rencana dapat bisa dimasukkan di rencana pelaksanaan kegiatan juga tidak apa-apa. Satunya ada metode dan detail kegiatannya.
atau di rencana pemecahan masalah juga nggak apa-apa. Jadi rencana pemecahan masalah itu nanti detail desain kegiatan. Oke, di C aja ya, biar seragam. C itu nanti ada di dalamnya ada metode kegiatan. Oke, ini pelaksanaan kurang detail ini ya. Oh, loncat ke sini. Kepanitiaan ya, proses kepanitiaan. Nanti ini dijadikan lampiran saja. Anggota KKN Desa Tulung Belakang. Isinya tentang itu. Nah, ini programnya Dimas. Naikkan di atas tadi, tapi lebih detail nanti. Di dalamnya tentang apa saja. Oke. Kurang Juni ini ya, karena kan sampai tanggal 20 atau berapa dari Juni. Juninya belum masuk di sini. Nanti uraian kegiatan dimasukkan di sini. Ini yang dimaksud dengan tabel dari di atas tadi. Tambah bulan Juni kalau salah ya. Kan sampai bulan apa ya? Sampai 22 Juni ini kan ya. Sehingga ya. Juninya belum muncul di sini. Jadi 3 minggu di bulan Juni. Oke. Karena di sini adalah proyek kemanusiaan, maka penekanannya nanti prioritaskan yang didahulukan di program atau apapun gitu ya. Termasuk tabel tadi yang di bawah tadi adalah yang memang itu mendukung proyek kemanusiaan. Syukur-syukur saya berharap di kelompok ini juga bisa mencoba menyusun sebentar begitu. Kalau sudah terbiasa, di sini juga ada Mas Alan, mungkin juga ada anggota kelompok ini yang juga dulu yang sempat sampai sekarang atau sebelumnya sempat aktif di Ormawa, insya Allah sudah paham tentang penyusunan program kegiatan, tolak ukurnya dan seterusnya. Seperti contoh yang saya paparkan di kelompok pertama tadi. Masalah sudah saya beri contoh tabel tadi, nanti bisa menambahkan untuk dilampirkan. Kalau ini di bagian utama, di bagian D tadi yang ada logbook tadi. Yang di materi yang saya berikan dulu ada kata-kata logbook itu. Atau materi dari Bu Mirwa dulu mungkin di pendat satu. Ada rencana pelaksanaan kegiatan dan logbook jadi logbooknya. Nah, detailnya nanti dilampirkan seperti contoh yang saya paparkan di kelompok pertama tadi. Isi dasar, bagi masker, penuntutan, bagus ini. Proyek kemanusiaan sudah dimulai dari sosialisasi COVID. Oke, ingat, dan membantu pengajaran di sekolah dan TPQ ini adalah tematik tentang asistensi pembelajaran atau asisten pendidikan. Ini agak ke bawah saja ya. Oke, halo, kelompok ini siapa tadi? Oke, Bapak. Ini turunkan karena bukan prioritas proyek kemanusiaan. Mungkin ini di bawah saja karena ini saling beririsan. Tidak serta-merta ini aslinya pendidikan ya, tapi ini masih beririsan dengan tema asistensi pendidikan. Jadi ini agak ke bawah saja. Kita harus agak ke bawah. Angkatan ya? Baik, Pak. Oke. Mungkin itu cukup demikian masukan dari saya. Di sini sudah ditampilkan semuanya biar teman-temannya didetailkan sedikit, dipoles sedikit. Insya Allah akan lebih sempurna. Apakah masih ada masukan dari anggota kelompok lain? Saya persilakan. Ada masukan? Baiklah, jika belum ada, saya akhiri untuk diskusi pada kelompok Desa Tulung Perdamaian Kabupaten Gresik. Kurangnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.